Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Muhammad Rizky. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, dari Prodi Bimbingan Konseling. Eh, Mungkin silahkan perkenalkan nama Anda. Oke. Mungkin sebelumnya kita pernah bertemu uh, via online ya. Oke, nama saya Haji. Saya berasal dari Kota Banjar. Mungkin di situ, Pak. Iya. Oke. Sebelumnya apa yang membawa Anda untuk masuk ke sesi konseling ini? Ya, pertama-tama mungkin saya merasa ada yang kurang sempurna mungkin, Pak. Jadi di dalam tubuh saya atau di fisik saya, terutama di bagian rambut mungkin yang mereka bilang penampilan saya itu tidak sesuai, bukan tidak sesuai apa ya, ya menjijikan gitu, jelek gitu. Nah, saya di sana saya merasa sangat insecure gitu. Anda merasa insecure karena Anda memiliki rambut ya atau penampilan yang agak menjijikan seperti itu. Iya, betul. Iya. Boleh boleh untuk lebih tahu jauh ya. Eh, Apa yang Anda rasakan ketika orang-orang merasa jijik atau mengejek Anda gitu? Ya, saya merasa ya langsung kehilangan percaya diri saya dan mungkin lebih merasa sedih mungkin, Pak. Ya, karena di sana pun saya merasa dijauhi oleh teman-teman gitu. Anda merasa minder. Ya, Ya mungkin untuk itu memang cukup sulit ya menerimanya ketika orang-orang menjauhi ketika melihat penampilan saudara Aji seperti itu mungkin ya. iya. Apakah Anda ketika orang-orang menjauhi Aji, apa yang Aji lakukan? Ya, saya pun lebih memilih menyendiri gitu. Tidak tidak bergaul, tidak bergabung dengan teman-teman. Jadi karena banyak yang menjauhi, Aji memilih untuk menyendiri dari keramaian seperti itu. Ya, tuh. Oh, iya. Lalu ketika sendirian itu apakah Anda apa yang Anda lakukan gitu? Apakah boleh tahu? Ya. Ya, saya lebih sering bersedih, mungkin lebih sering bersedih menyendiri, dan bahkan itu membuat saya malas untuk masuk ke masuk kuliah gitu. Itu membuat saya malas juga gitu. Karena pasti bertemu dengan orang-orang yang mungkin mengejek itu. Hmm. Oh iya. Jadi Anda merasa sedih mungkin ya, atau merasa serasa sepi atau sakit hati ketika orang-orang banyak Ya, yang mengejek gitu kan? Bukankah seperti itu, Aji? iya betul, Pak. Lalu apa yang mereka katakan terhadap dirimu ketika mereka mengejekmu? Oke. Mereka ya berkata, eh, kamu itu nggak gaul, itu nggak gaul, nggak keren, nggak pantas gitu. Oke. Hmm. Apakah
Bisakah cerita lebih lanjut tentang eh, perasaan yang Aji rasakan setelah mereka mengatakan demikian? Eh, Mengenai perasaan masih sama sih Pak, masih ya lebih jadi tidak percaya diri dan malas juga gitu. Malas ya, malas untuk berangkat ke sekolah kah, ke universitas kah, atau menjadi malas untuk segala-galanya gitu? Lebih malas untuk pergi ke kampus sih Pak. Hmm, oke. Eh, Mungkin Anda merasa sedih ya, dan merasa malas untuk eh, berangkat ke kampus. Nah, Ya, apabila diskalakan ya, skala kan dari satu, satu itu menandakan bahwasannya sangat terpuruk. 1 sampai 10. Nah, apabila 10, mungkin Anda merasa berani atau tidak memperdulikan perkataan orang-orang. Dari skala 1 sampai 10, berada di skala berapakah sekarang, Anji? mungkin saya ada di skala 5 Pak. Skala 5. Eh, Boleh saya tahu mengapa Anda memilih di skala 5? Karena ya saya merasa masih kurang percaya diri gitu dan masih merasa malas. Hmm. Jadi Anda memilih di skala 5 karena Anda merasa masih malas dan masih kurang percaya diri. Oke. Eh, Lalu apa peristiwa yang Anda alami gitu ketika eh, ketika sehabis Anda menyendiri gitu? Apakah Anda merasa sedihkah atau merasa aku tidak berharga kah atau saya jelek kah? Oke, ya lebih gimana ya rasanya tuh ketika habis menyendiri itu merasa ya sedih gitu, merasa kenapa ini tuh harus terjadi kepada diri saya gitu. Hmm, oke. Saudara Aji, izinkan saya untuk menulis perbandingan ya. Oke, saudara Aji. Tadi Anda mengatakan bahwasanya saya sendirian karena semua orang menjauhiku.
Lalu Anda berkata, saya jelek, dan juga saya tidak menerima hal itu. Nah, kita ubah. Eh, boleh untuk mengulangi perkataan saya. Oke. Sekarang ucapkan, saya sendirian karena semua orang menjauhiku. Oke. Saya sendirian karena orang lain menjauhi diriku. Saya jelek. Oke. Saya jelek. Saya tidak menerima hal itu. Saya tidak menerima hal itu. Apa yang Anda rasakan ketika Anda mengucapkan perkataan tadi yang setelah saya ucapkan? Saya merasa tertekan. Anda merasa tertekan. Oke. Nah, untuk sekarang, boleh untuk mengulangi perkataan yang selanjutnya. Oke. Dengarkan baik-baik ya. Saya masih memiliki teman. Saya masih memiliki teman. Saya baik. Saya baik. Saya kurang suka itu, namun saya dapat menerima hal itu. Saya kurang suka dengan itu, tapi saya dapat menerima itu. Oke, lalu apa yang sekarang Anda rasakan ketika setelah mengatakan perkataan itu? Lebih rileks, lebih tenang mungkin, Pak. Oke. Anda merasa rileks ketika mengatakan ucapan yang positif ya, saudara Haji. Oh, iya. Oke. Untuk sekarang mungkin oke, mungkin saya akan merangkum kisah dari Haji. Bahwasanya Abi merasa insecure dengan keadaan Aji yang terlihat jelek gitu. Lalu Aji merasakan sendiri atau sepi ketika orang banyak yang mengejek. Dan dampaknya Aji merasakan malas untuk berangkat ke kampus. Bukan sampai itu Aji. Iya. Lalu apa keuntungan Aji ketika Aji merasa malas untuk berangkat ke kampus? Mungkin tidak bertemu dengan para pembuli itu gitu, Pak. Tapi di sisi lain ya memang saya menyadari bahwa itu merusak prestasi akademik saya. Mungkin alasan Aji untuk jadi malas itu karena agar orang-orang pembuli itu tidak bertemu ya, menghindari ya. Namun Aji di sini menyadari Iya. bahwa hal itu merusak untuk prestasi Aji yang miliki. Iya. Oke. Karena mayoritas sekali ya, sekarang dari 1 sampai 10 sudah ada di nomor berapakah Anda? Mungkin saya ada di skala 8, Pak. 8. Wow, bagus sekali, Haji. Apa alasan Anda untuk mengambil nilai tersebut? Karena saya sudah menyadari itu apa yang saya perbuat, meskipun saya menganggap mereka adalah masalah, tapi bermasalah dengan diri sendiri gitu. Hanya saja
ketidakpercayaan diri saya dan rasa malas saya yang membuat dampak terhadap akademik saya gitu. Sekarang Anji sudah menyadari bahwa tidak apa orang berkata apa, yang penting pendidikan saya berjalan lancar seperti itu mungkin Anji. Iya, Oke. Mungkin sebelumnya saya meminta maaf kepada Anda bahwasanya saya meminta izin ini untuk direkam dan juga sebagai tugas untuk diserahkan kepada dosen pengampu saya. Mungkin apakah Anda membutuhkan sesi konseling lagi di kemudian hari? Iya, mungkin kalau memang terjadi sesuatu yang tidak ada perubahan signifikan di hari-hari esok, mungkin saya akan melanjutkan sesi ini, Pak. Oke. Untuk itu saya memberi tugas untuk mencatat apa yang Aji lakukan dan apa yang Aji rasakan ketika setelah konseling ini. Dan saya beri waktu itu selama 1 minggu. Dan setelah 1 minggu itu, saya akan menanyakan tugas yang saya berikan. Oke. Mungkin cukup sekian, Aji. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan atau salah-salah kata. Terima kasih atas waktunya. Nun wa qawlu nasrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.